kesepakatan akal masyarakat itu sendiri. Maka oleh karena itu budaya itu sesuatu yang luhur. Makanya teng fikih ini kaidah fikih ini ku enten al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang dihukumi, menjadi hal yang bisa dihukumi. Nah, oleh karena itu budaya itu merupakan sesuatu yang jeniun, sesuatu yang orisinal, yang lahir di tengah-tengah masyarakat melalui kesepakatan masyarakat dan kemudian diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Maka budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat niko, khususnya yang ada di Indonesia niki, ini adalah budaya kita, jati diri kita, yang kemudian kita sekarang ini hanya mewarisi dari kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, leluhur-leluhur kita, dan harus kita jaga dan kita lestarikan selama terus selama kemudian tidak ada penyimpangan terhadap budaya itu sendiri, maka kita jaga dan kita lestarikan. Dan agama ini agama Islam agama Islam itu tidak kemudian lantas menolak mentah-mentah budaya. Beberapa syariat itu ada yang lahir ya, ditetapkan melalui budaya yang berkembang. Misalkan haji lah, misalkan haji niku sebelum Islam sudah dilaksanakan, sebelum Islam, ke zaman Nabi Ibrahim dilaksanakan dan seterusnya. Tapi prakteknya niku banyak terselewengkan, sehingga kemudian pada masa Arab jahiliyah namanya ibadah haji niku nggih tawaf, nggih sa'i, tapi mereka dalam kondisi telanjang, mudo tawaf, terus kemudian yang disembah adalah pepatungan, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Nggih mudo, lecet ngoten, lanang wedok mudo. Saine lek misale panjenengan saiki mudo blecet muter-muter ngono ya gak sida umroh ketoke. Nggih. Apa maneh sing teng mriku niku ana wong Turki, ana wong Rusia, ana wong Syria, ayu-ayu wis. Nah, itu dulu seperti itu. Kemudian Islam hadir, Kanjeng Nabi hadir, praktek yang ada, praktek ibadah yang sudah terwarisi dari sebelum-sebelumnya tidak dihilangkan, tidak lantas dilarang, tidak. Tapi praktek ibadahnya tetap ada, caranya yang kemudian diganti oleh Rasulullah. Oh, sing asline muda digawe pakaian ihram, sing lanang yang laki-laki pakai baju ihram, pakaian yang kain yang tidak berjahit, yang putri, yang perempuan pokoknya menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Prakteknya tetap muter-muterin tetap, saine tetap. Yang asalnya menyembah Lata Uzza kemudian diganti menyembah Allah, diesakan. Nah, itu kan terlahir dari budaya yang berkembang pada waktu itu. Agama menjawab itu. Lah sakniki kata tiang moro-moro, wah iki syirik, ini bukan Islam, wah ini bid'ah, wah ini budaya Hindu, wah ini budaya. Loh, kalau kita kemudian main kasar ngono nggih, main stigma, main justice, main kasar, insya Allah Islam ini tidak akan berkembang di Indonesia nih. Soalnya teori ini tiambek niku wis disalahno ambek Al-Qur'an main kasaran. Lau kunta faddun ghalidun qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad, jika kamu kemudian berhati keras, berlaku kasar, lam faddu min haulik, mereka itu akan lari dari sekitarmu, akan berpaling darimu.
Makanya dulu ada yang mengatakan Indonesia niku sebenarnya dari abad 8 abad 9 niku sudah ada napa namine penyebar agama Islam sudah ada. Nggih. Fatimah binti Maimun niku abad ke-10 kalau mboten salah. Sudah ada. Konon katanya di Barus nang Sumatera niku ada makamnya sahabat. Niku pun makamnya sahabat berarti kira-kira abad 8, abad 7, abad 8 ngoten nggih. Ngoten. Nah, kenapa kok kemudian Islam tidak mudah berkembang pada waktu itu? Karena memang penyebaran agama pada waktu itu tidak melalui perantara budaya. Tapi kemudian Wali Songo waktu niku abad ke-13 lah mulai Wali Songo hadir ke Nusantara menyebarkan agama. Tapi melalui perantara budaya. Wayangan diisi kali esensi-esensi keagamaan. Dakwani niku wae. Dakwanya melalui perantara budaya. Dengan begitu kemudian mendapatkan respon yang sangat luar biasa sekali. Dengan catatan yang tidak lama, abad 13, 14, 15 niku hampir Islam niku sudah 90%. Hampir 90% di bumi Nusantara. Makanya enten salah satu peneliti dari Inggris itu gak percaya, mboten percados. Lek Islam itu bisa berkembang dengan cepat seperti itu mboten percados. Pasti ada unsur mungkin paksaan, mungkin perang, mungkin dan lain sebagainya. Padahal justru masuknya Islam di Nusantara ini justru penyebarannya tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur peperangan. Salim lek jari bahasane wong Arab niku salim dengan cara selamat, dengan cara baik, dengan cara damai, dengan cara santun. Sehingga kemudian tidak dengan jangka waktu yang lama 200 tahun kemudian Islam ini menjadi agama mayoritas. Dan ini penyebaran agama yang ada di Indonesia seperti ini itu dipuji oleh seluruh dunia. Dipuji oleh seluruh dunia. Tiang-tiang Arab itu memuji bagaimana penyebaran agama Islam ke Indonesia itu dipuji. Indonesia itu sebagai contoh, selalu dijadikan contoh penyebaran agama yang dengan cara damai, tidak dengan cara peperangan, tidak dengan cara menumpahkan darah, tidak dengan cara membunuh antara satu dengan yang lainnya, tapi dengan cara yang damai. Gini ku yang ada hanya di bumi Nusantara, di Indonesia kita tercinta. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, oleh karena itu agama dan budaya harus berjalan seiringan. Agama dan budaya harus berjalan seiringan. Kecuali kemudian ada hal-hal yang memang menyimpang, terlalu menyimpangi, seperti yang saya contohkan di awal niku wau kan sudah menyimpang. Nah, sekarang problematikanya. Problematika kita akhir-akhir ini adalah pengaruh budaya asing datang kepada kita. Bukan hanya asing datang kepada kita. Budaya Latin datang kepada kita. Budaya Arab datang kepada kita. Sehingga kita sendiri malu menampakkan jati diri kita atas budaya kita sendiri. Dan itu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Karena peperangan dengan senjata itu dianggap sesuatu yang usang dan menghabiskan banyak energi, nyawa, uang. Panjenengan semerap sakniki perang Ukraina sama Rusia. Kapal selam, kapal yang dibangga-banggakan oleh Rusia, Moskov ta jenenge. Itu hargane 11 triliun. Duit kabeh niku 11 triliun niku. Lek ditumpuk nang kene iki ya wis sembuh. Gak nutup iki wis ketutup ambek duit kabeh niki. 11 triliun. Diserang kali rudal Neptunus 2 kali, hancur sudah.
tenggelam. Dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 jam, duit 11 triliun itu ambles. Dan perang itu menghabiskan banyak energi, banyak nyawa, banyak biaya, banyak material, entah itu minyak, gas dan seterusnya. Untuk tank bisa jalan, pesawat bisa terbang, itu membutuhkan banyak biaya yang sangat luar biasa sekali. Negara sing wani perang niku berarti siap dengan segala resikonya. Bisa resikonya cuma 2. Bisa menjadi tambah makmur lek menang disegani dunia, bisa jadi tambah kiri melarat lek kalah. Melarat sak melarat-melaratin niku. Makanya Rusia berani menginvasi, berani menyerang ke Ukraina itu berarti sudah melalui pertimbangan yang sangat luar biasa sekali. Dan dianggap peperangan berhadapan-hadapan itu biayanya besar, bisa bangkrut negara gara-gara perang niku mawon. Maka setelah abad 17, abad 17 Eropa niku pun bosen ambek perang. Jerman musuh Inggris, Inggris musuh Prancis, Prancis muter nang Eropa iku perang karepe dhewe. Begitu setelah abad ke-17, setelah abad ke-17 mereka menyadari bahwasanya peperangan itu melelahkan dan menghabiskan banyak biaya. Akhirnya dia melakukan penjajahan, metu. Jadi Eropa wis sepakat bersatu keluar, menjajah yang lainnya, teng Afrika, menjajah teng Asia, termasuk menjajah Indonesia. Nah, ternyata penjajahan itu juga tidak mudah. Penjajahan itu pasti ada perlawanan. Inggris sekutu datang ke kita 10 November dengan semua peralatan perangnya hancur entek. Belanda yang sudah menjajah 350 tahun lamanya lenyap habis. Jepang 3,5 tahun tapi merasa pada 3,5 tahun itu merasa paling melelahkan lah, penjajahan yang paling melelahkan bagi rakyat Indonesia nggih hancur. Jadi penjajahan juga mengeluarkan banyak biaya yang sangat luar biasa sekali. Maka bentuk penjajahan di era modern tidak lagi penjajahan berhadap-hadapan gitu. Tidak lagi penjajahan berperang, tidak lagi penjajahan menggunakan tank, pesawat dan seterusnya. Tapi penjajahan yang mudah dilakukan dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal adalah penjajahan budaya. Menjajah karakter budaya bangsa kita melalui nopo? Melalui apa? Melalui banyak hal. Karena sekarang kita bisa mengakses segala sesuatu dengan mudah. Opo sing enten teng Amerika dino iki lapo, wong Amerika kelambine model opo, wong Amerika iku senengane lapo, wong Jepang iku ya opo, you can see kayak ngono-ngono ya. Wong Jepang senengane, wong Korea senengane ya apa, itu mudah. Dengan mudah kita akses, entah melalui media sosial, televisi, Instagram, YouTube, TikTok dan semuanya mudah kita akses. Dan secara tidak sengaja kemudian budaya-budaya luar itu dengan mudah kita akses, dan setelah kita akses maka kemudian kita mudah terpengaruh dengan budaya-budaya itu, sehingga kemudian jati diri kita sebagai bangsa, anak bangsa, jati diri kita sebagai pemilik budaya leluhur, mewarisi budaya leluhur kita hilang sirna, diganti dengan budayanya Korea, diganti dengan budayanya Jepang. Jadi arek-arek sakniki rambutnya di model-model Korea koyo ngono iku. Nggih ya. Ala wis pokoke sing seneng Korea iku sinetrone Korea, klambine modele Korea, HP ini kudu Korea, sebarang Korea. Tidak secara langsung kemudian di alam bawah sadar mereka semuanya bergaya hidup ala Korea. Mangan pun wis gak gelem nang sego pecel, mangane nang Korea-Koreaan, kimchi, nggih, pakai steak, nggih. Kula iku ya Allah, kimchi wah modele mahal ngene-ngene kula ngrasakno gak ono enak-enake, tak bolak-balik tak rasakno ya gak enak, tetep gak enak.
Tapi wong kok kok laris ngoten niku. Nggih, sampai mie goreng rasa kimchi. Marung ngono napa krepek rasa kimchi. Kula niku lho bolak-balik ngrasakno kimchi tumbas teng restoran yo gak enak wong iku lho. Napa namine napa kimchi niku apa sih kimchi niku apa sayur niku lho, sayur gusane sawi. Sayur kol. Kol nggih. Oh, kol bahasa sanes kimchi lho nggih. Kimchi lho, sayur kol terus kemudian dikei manis-manis pedes-pedesan ngoten niku. Dikei pedes-pedesan ya rasane kecut nganu. Perasaan ya Allah iki gak enak tapi ya niku wau lho. Karena dia sudah masuk budaya mereka sehingga kemudian dia melupakan jati dirinya. Melupakan bahwasanya lebih baik mangan sego pecel daripada mangan kimchi. Nggih. Lebih baik mangan pecel lele, pecel-pecel sembarang kalir dan lain sebagainya daripada makan itu. Terus saat ini model ala Jepang-Jepangan, ya makanan niku waduh gawe sumpit, dan itu namanya penjajahan budaya. Tidak sadar bahwasanya kita tidak sadar bahwasanya kita itu dijajah, sehingga kemudian kita beralih dari mencintai produk-produk kita, kemudian beralih mencintai produk-produk mereka. Akhirnya sing disugino niku sanes negara kita tiyambek, sing disugino niku negara tetangga. Korea ini dadi sugih, barang-barang Korea laris kabeh mlebet teng mriki. Bukan hanya makanannya, sak mobil-mobilnya, sak barang-barangnya, sak HP-HP ini. Terus kalau begitu sudah berapa triliun rupiah kita berikan kepada mereka? Gak muter teng kita niki mboten. Produk-produk Jepang, mangane ala Jepang, ramen apa saiki jenengan lek teng mall, apa ramen model apa ya ono kabeh. Padahal mie goreng luwih enak daripada ramen. Nggih. Mie goreng pinggir dalan niku nasi goreng mie goreng sik luwih enak daripada ramen. Tapi kemudian karena kita niki pun tersusupi oleh gaya dan budaya orang luar, akhirnya kita lebih memilih makanan asing daripada makanan kita sendiri. Makanan wong Jepang daripada gayane kayak sumpit barang padahal gak kena-kena dicukup. Iya. Cek ketok keren ngono gawe sumpit padahal yo njogo gak ketok-kena. Lagi. Wis niku akhirnya tidak sadar kita makan gayanya mereka, kita makan produknya mereka, kita pakai produknya mereka, sak mobil-mobil dan seterusnya. Akhirnya berapa puluh triliun rupiah uang kita masyarakat Indonesia pergi ke sana, keluar tanpa dijajah, Pak. Tanpa dijajah, tanpa perang, dhek gak ngetekno bondo kathah. Melalui media sosial, televisi, melalui film-film dan seterusnya. Amerika juga begitu. Menjajah hampir seluruh kebudayaan yang ada di seluruh dunia. Berapa ribuan triliun yang kemudian uang-uang itu kembali. Padahal kan inti dari penjajahan adalah menguasai sumber daya alam negara setempat. Menguasai sumber daya alam negara setempat. Nah, tapi kan harus melalui peperangan. Nah, peperangan itu besar biayanya. Nah ini hanya dengan media sosial, dengan begini mindset orang Indonesia ini bisa terkontaminasi, bisa kemudian terpengaruh sehingga kemudian tanpa sadar kita kemudian tidak cinta lagi dengan produk kita, dengan budaya kita, dengan adat istiadat kita. Kita kemudian mencintai gaya-gaya mereka, makanan mereka, produk mereka, terus mobil-mobil mereka dan seterusnya. Sehingga kemudian tanpa sadar triliunan, puluhan, ribuan rupiah kita berikan ke sana dan tidak mengalir di antara kita. Terus itulah problematika budaya yang kita hadapi di era milenial ini. Dan oleh karena itu menurut saya marilah kita mencintai budaya kita. Dan dengan sarana seperti inilah merupakan sarana bagaimana kita mencintai budaya kita dengan Gus Im
melakukan dakwah seperti ini mengingatkan kita bahwasannya kita ini pernah menjadi negara adidaya, pernah menjadi negara adidaya, pernah menjadi negara yang disegani di seluruh dunia. Pernah Mongol niku Pak menaklukkan Baghdad. Baghdad pada masa itu menjadi pusat peradaban dunia. Dinasti Abbasiyah itu takluk kali Mongol Pak. Sampai mereka menggambarkan Mongol niku tentara yang seram. Kabeh dipateni. Raja terakhir Baghdad niku matine niku diseret karo kuda di tengah-tengah alun-alun kayak ngono. Buku-buku Darul Hikmah, jutaan buku niku didamel jembatan sampai lautan niku berwarna hitam gara-gara tinta. Mengerikan. Tapi DE Kublai Khan niku moro nangin Nusantara teng Singosari. Walah kon lapo mrene-mrene utusane kupinge ditugel. Ya. Kupinge ditugel. Dianggap cilik wis balik kon iki lho kuping tak tugel kekno bosmu kono kon balik kono. Kekno rajamu. Dan tidak pernah menjajah kita, terus akhirnya pernah lah nggih mriki terus kemudian sama Raden Wijaya ditumpas habis utusan Mongol niku. Jadi kita niki pernah menjadi negara adidaya pada masanya, dan kita niki kaya akan budaya, berapa ratus bahasa, berapa ribu suku, berapa niki lek tidak dikelola dengan baik terjadi tumpah darah dengan mudah. Arab niku bahasane setunggal, irunge padha mancung kabeh kan sing pesek. Sing wedok ayu kabeh. Sing lanang ganteng kabeh, rambuté kriting kabeh. Padha kabeh bahasanya satu, ngono sik gelut. Nggih. Bahasane setunggal iku sik gelut sampai saat niki perang mboten enten apa namanya akhirnya sampai sekarang. Syria, Irak, Libya, nggih, sebagian Yaman dan seterusnya. Bahasanya satu. Kita dengan beragam budaya, dengan beragam bahasa, suku dan seterusnya, alhamdulillah sampai saat ini masih aman-aman mawon. Nggih. Maka memang harus diperlukan pemimpin yang punya pemikiran luar biasa. Melawan OPM niku Gus Dur niku ngelawan OPM niku gampang. Sakniki koyo wangel ngono OPM. Papua Merdeka niku. Biyen Gus Dur ndugi teng OPM. Kamu mau apa? Dikatakan ini. Kan kamu kok mau merdeka tanggal di Gus Dur. Kamu maunya apa? Saya maunya mengibarkan bentang kejora. Iya gak apa-apa wis, kibar-kibarno. Asalkan jangan lebih tinggi daripada bendera merah putih. Kan gampang. Nggih. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang rumit dengan mudah. Lah sakniki permasalahan-permasalahan yang mudah didamel rumit, damel angel. Oleh karena niku kita butuh pemimpin-pemimpin seperti Gus Dur, pemimpin-pemimpin yang memiliki intelektualitas yang tinggi kuwi makaten. Kula kinten makaten yang saged kula sampaikan, kirang langkung kula nyuwun agung pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kadang ojo sira padha lahan eling zikir maring pangeran iku bisa dadi dalan lelakune budi pekerti manggon ana sirining ati senajan abot dilakoni.